Perkenalkan, nama saya Jiskani Munte, saya dari kelas 12-2. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali bab 1, saya dan Pancasila. Bagian pertama, sudahkah kita berpancasila? Insinyur Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila bukan diciptakan, melainkan digali dari nilai-nilai dan tradisi bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut sudah lama hidup dalam masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, empati, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sejak dulu terbiasa bergotong royong dalam berbagai kegiatan, seperti membantu membangun rumah, mengadakan acara pernikahan, dan kegiatan sosial lainnya. Tradisi gotong royong ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, para pendiri bangsa juga menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki kedudukan setara, berhak mengeluarkan pendapat, dan harus mematuhi keputusan bersama. Nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut yaitu sila-sila Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya, yang pertama adalah bangsa Indonesia bertuhan dan menolak paham ateisme. Yang kedua, beribadah sesuai agama dan kepercayaan dengan bebas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melaksanakan ajaran agama untuk keharmonisan hidup masyarakat. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, yang pertama adalah Indonesia negara merdeka dan berdaulat, bukan bangsa yang menindas. Yang kedua, menghargai bangsa lain dan menjalin kerjasama internasional. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Contohnya yang pertama adalah persatuan bangsa lahir dari kesadaran akan nasib dan tanah air yang sama. Yang kedua, mengedepankan semangat kebangsaan dalam bingkai NKRI. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah yang pertama, yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah dan perwakilan rakyat. Yang kedua, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi Pancasila. Yang ketiga, menghormati hasil keputusan musyawarah. Kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, negara berupaya mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat. Yang kedua, menjamin hak warga untuk pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menegakkan keadilan sosial berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Kemudian ada contoh-contoh perilaku berpancasila. Yang pertama adalah menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Yang kedua, menolong orang lain. Yang ketiga, turut serta dalam kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir yang keempat adalah menghentikan hoaks. Sekian dari penjelasan bab 1 saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan akan saya lanjut bab 2. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jiskani Munte. Saya di sini akan menjelaskan kembali bab 2, yaitu berpancasila dalam kehidupan global. Yang pertama adalah kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara Indonesia. Kemudian, Pancasila juga ini akan menjadi sumber segala hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, di mana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab. Yang kedua, persatuan Indonesia, menyatukan seluruh rakyat untuk mencapai keadilan sosial. Yang ketiga, kerakyatan, yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah dan perwakilan rakyat. Yang keempat, keadilan sosial, mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kemudian, kekuatan yang kedua adalah geografis Indonesia. Negara besar Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Letak strategis ini menjadikan Indonesia yaitu sebagai pusat ekonomi dan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, tempat interaksi budaya dari berbagai bangsa. Kemudian yang ketiga, bangsa yang terbuka, toleran, dan ramah terhadap bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bonus demografi. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, peringkat keempat di dunia. Jumlah usia produktif dengan 15-64 tahun meningkat hingga tahun 2040. Dikenal sebagai bonus demografi. Peluang besar untuk kemajuan ekonomi bila didukung pendidikan dan lapangan pekerjaan yang luas. Kelas menengah Indonesia akan terus meningkat dan menjadi kekuatan ekonomi yang baru. Kemudian yang keempat adalah keragaman bangsa Indonesia. Indonesia dikenal memiliki 1.331 suku bangsa, 719 bahasa daerah, dan 200 hukum adat. Keragaman ini akan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan kita dan memperkaya kebudayaan nasional kita ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal mencerminkan persatuan di dalam keberagaman yang berbeda-beda. Yang kelima adalah sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam penghasil utama kayu lapis di dunia yang memiliki cadangan minyak, batu bara, dan gas bumi yang melimpah. Hujan tropis Indonesia seluas kurang lebih 39 juta hektar yang akan menjadi paru-paru dunia dan sumber keanekaragaman hayati. Menjadi negara dengan biodiversitas terbesar kedua di dunia setelah negara Brazil. Yang keenam adalah kekuatan militer Indonesia. Indonesia memiliki kekuatan militer yang disegani di dunia. Menurut Global Firepower 2017, Indonesia menempati peringkat 14 dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Didukung oleh sumber daya manusia, lokasi yang strategis, dan potensi logistik yang besar. Yang kedua, peluang bangsa dan negara. Indonesia memiliki banyak peluang untuk berkembang di era kehidupan global. Peluang tersebut akan meliputi yang pertama, potensi ekonomi. Berdasarkan laporan, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi ke-7 pada tahun 2030. Hal ini dapat tercapai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, pemerataan penduduk ekonomi, serta pembangunan infrastruktur. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan teknologi informasi membuka wawasan dan keterampilan masyarakat Indonesia. Hal ini akan membantu bangsa Indonesia bersaing di tingkat global. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia ini. Investasi ini akan memperkuat perekonomian nasional. Kemudian yang keempat adalah keberagaman budaya dan pariwisata. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tempat wisata yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan asing meningkat pesat dari 8,8 juta pada 2013 menjadi 15,8 juta pada tahun 2018, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, industri produk halal. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal global. Produk halal mencakup makanan, minuman, obat-obatan, komestik, pariwisata, dan layanan keuangan syariah. Nilai ekonomi halal di dunia ini diperkirakan mencapai 3 triliun pada tahun 2023. Kemudian kita masuk, yaitu kelemahan bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, kelemahan Indonesia. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang rendah. Indeks modal manusia atau Human Capital Index Indonesia masih rendah sekitar 0,54. Produktivitas dan keterampilan tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Malaysia. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Pembangunan ini masih terpusat di Pulau Jawa, yaitu kontribusi 58,48% terhadap PDB nasional. Daerah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua memiliki kontribusi ekonomi yang jauh lebih kecil. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Kekayaan belum merata, sebagian kecil orang telah menguasai sebagian aset nasional. Indeks begini, Indonesia akan menunjukkan ketimpangan ekonomi yang akan semakin tinggi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya belum maksimal. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sekitar 17.000 triliun per tahunnya, tetapi belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Yang kelima,
korupsi masih merajalela. Tercatat pada tahun 2019, 271 kasus korupsi, kerugian negara sekitar 8,4 triliun. Total kerugian akibat korupsi dari 2004 sampai 2019 mencapai 168 triliun. Yang keenam, pungutan liar atau disebut dengan pungli. Satuan Tugas Saber Pungli mencatat 8.424 operasi tangkap tangan dari 2006 sampai 2018. Pungli ini masih banyak terjadi di berbagai instansi pelayanan publik. Yang ketujuh, bencana alam. Indonesia sering mengalami gempa, bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Bencana ini menyebabkan kerugian besar dan korban jiwa, serta menghambat pembangunan ekonomi. Jadi, kesimpulan saya ambil dari penjelasan saya, kelemahan utama Indonesia yaitu yang mencakup SDM yang rendah, pembangunan ekonomi tidak merata, korupsi yang masih terjadi di mana-mana, dan pungli juga yang masih meluas, serta adanya ancaman bencana alam. Sekian dari video saya, apabila ada kata atau kalimat yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.